Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sebuah truk tronton hancur usai menabrak pohon di pinggir jalan Gilimanuk, Denpasar. Polda Bali menetapkan 12 petugas keamanan beach club di Pantai Berawa sebagai tersangka dalam kasus perkelahian dengan sekelompok warga negara Australia. Hari ini kami ajak Anda mencoba kuliner lawar empas, rasa unik dan tak terlupakan. Aku lakukan asalkan ibuku berhasil selamat dari masa perbudakan. Menjelang Lebaran, pengelola objek wisata di Tabanan Bali berupaya menggenjot tingkat kunjungan wisatawan. Salah satu yang menjadi andalan adalah objek wisata Ulun Danu Beratan. Menurut Kepala Humas Objek Wisata Ulun Danu, Mades Sukarata, mengacu pada data tahun lalu, di bulan Januari hingga Desember 2024 tercatat ada 800.000 orang yang berkunjung ke Ulun Danu Beratan. Sukarata yakin jika berdasarkan capaian di tahun 2024, maka tahun ini pihaknya optimistis bisa mendatangkan 1 juta kunjungan wisatawan ke Ulun Danu Beratan. Yang 2023 itu ada 850.000, sedangkan di tahun 2024 itu di 800.000. Nah, target kunjungan kita di tahun 2025 ini mungkin di 1 juta wisatawan yang berkunjung ke Ulun Danu Beratan. Pementasan seni budaya ini mungkin kita akan target di tahun 2025 ini kita akan pentaskan tari kecak nantinya, yaitu mungkin kita akan pentaskan di The Bloom setiap hari Sabtu dan Minggu, dan kita juga akan membuat tambahan tari barong nantinya untuk menambah wisatawan yang berkunjung nantinya ke The Bloom. Untuk memikat wisatawan, pengelola wisata Ulun Danu Beratan akan menggelar pentas seni dan budaya khas Bali yang dimainkan di lokasi objek wisata seperti tari kecak, parade gebogan, dan tari barong. Ulun Danu Beratan merupakan objek wisata religi yang terletak di dataran tinggi Bedugul, Tabanan. Di kawasan ini ada beberapa pura yang berdiri dengan latar belakang Danau Beratan yang sejuk dan tenang. Ulun Danu Beratan menjadi salah satu objek wisata terkenal yang dikunjungi banyak wisatawan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Kuliner berbahan dasar empas atau labi-labi masih jarang ditemukan di Bali. Namun di Desa Blakiu, Kecamatan Abian Semal, Badung, ada salah satu warung yang justru berani menjual menu ekstrim ini dengan bumbu khas Bali yang kaya rasa. I Gusti Ngurah Ketut Naranata, sang peracik sekaligus pemilik warung, menggunakan bumbu Bali karena rasanya yang khas meski ada pilihan lain seperti rica-rica. Keputusan ini ternyata tepat dan membuat banyak pecinta kuliner jatuh hati. Olahan empas disajikan dalam berbagai bentuk, mulai dari lawar, surapa, sate lilit, hingga sate tusuk. Harga satu porsi Rp35.000 sudah termasuk minuman. Jadi dari menu empas itu siang miliko dari binatang yang langka, dan orang Bali itu jarang jualan empas itu lebih. Makanya di warung yang itu bikin lawar yang ekstrim gitu lah. Ya untuk olah-olahan kan banyak, ada bumbu yang yang rica-rica itu ada, tapi yang pilih bumbu Bali karena banyak kan konsumen itu suka bumbu Bali. Lawar empas memiliki tekstur dan rasa yang berbeda dibandingkan lawar babi atau sapi, dan jika pengolahan menu empas ini tepat, makanan ini tidak akan berbau amis. Enak sekali, beda lagi dengan lawar babi, apalagi satu lawar sapi itu.
Cuman kalau yang paling favorit untuk yang lawar empas saja. Itu apanya membuat beda beli? Mungkin teksturnya atau bagaimana? Tekstur, dari segi tekstur dan rasa itu memang beda. Mantap Pak, top mantap is the best. Rasanya sih ya, jadi kalau kata orang itu kan kalau nggak bagus ngolahnya ada rasa empasnya itu masih ya, ini udah mungkin karena bumbunya lengkap. Jadi senang Ibu menikmati ini Bu ya? Sangat senang. Jadi olahannya pas ya? Iya. Ininya tuh beda dengan yang lain. Ini umumnya kan ada rasa agak amis-amis. Kalau ini lembut ya, nggak terasa. Kayak nggak kayak nggak ada daging itu modelnya. Terus ini rasanya pas ini. Jadi pas Pak rasanya dicampur dengan bumbu khas Bali ya? Ya, pokoknya kalau orang Bali itu nendang ya. Bagi para pecinta kuliner khas Bali yang ingin mencoba lawar empas, bisa mengunjungi warung ini dan merasakan kelezatannya yang jarang ditemui di Bali. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Agrowisata dengan suasana kafe kini hadir di dekat Desa Wisata Penglipuran Bangli. Memasuki kawasan ini, pengunjung disuguhkan panorama hutan bambu yang rindang. Tiba di lokasi wisata, wisatawan bisa melihat ratusan tanaman hias dan buah di lahan seluas 60 are. Kita juga karena saya juga senang sama tanaman. Nah, di rumah juga kita ada tanaman. Dulu kan kita koleksi dari alam yang ada dekat-dekat sini. Terus karena tertarik ada teman juga yang memang ngasih support untuk bikin nursery seperti ini. Kita coba teman-teman yang bantu nyariin relasi buat nyari tanamannya, bibitnya. Pertamanya berarti di sini itu bisnisnya lebih kepada kita diutamakan ke produksi tanaman. Tempat ini lumayan bagus untuk refreshing. Saya dari Nusa Dua sangat senang dengan adanya kebun bunga di Bangli ini. Saya rekomendasi untuk tamu lokal dan internasional untuk datang ke Bangli, khususnya Penglipuran dan namanya itu kebun bunga ini. Saya sangat rekomendasi untuk liburan. Sambil berwisata, pengunjung juga bisa membeli aneka tanaman hias. Harganya bervariasi, mulai puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Di tempat ini juga tersedia kafe yang menjual aneka makanan dan minuman. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Bali memiliki berbagai hamparan pantai yang mempesona. Pantai Gua Lawah di Desa Pesinggahan, Kabupaten Klungkung ini berbeda. Pasir di pantai ini berwarna hitam bila dibandingkan dengan pantai lain di Bali. Wisatawan banyak mengunjungi pantai ini untuk menikmati liburan. Apalagi saat liburan sekolah, Pantai Gua Lawah akan menjadi salah satu tempat favorit berlibur bersama keluarga. Harga tiket masuk juga tidak mahal. Untuk tarif parkir mobil sebesar Rp2.000, sedangkan sepeda motor Rp1.000. Dengan biaya sebesar ini, pengunjung bisa menikmati keindahan Pantai Gua Lawah. Dekat pantai juga suasananya kan agak nyaman di sini, sejuk gitu. Jadi setiap Bapak pulang kampung pasti sempat istirahat di sini Pak? Iya. Tetap kalau pas pulang ke Karangasem, saya kan tinggal di Denpasar. Pas saya pulang ke Karangasem, terus baliknya juga tetap saya istirahat di sini. Sambil juga ngemil, minum-minum. Jadi suasananya menyejukkan, menyenangkan Pak. Ya. Kakak kebetulan niki dapat suasana istirahat, tapi suasana pantai ya sedikitnya
ngisi anak-anak liburan biar bisa beristirahat bersantai di tepi pantai gitu. Jadi bikin suasana yang buat suasananya ya ini ada sampai ini ada wajah yang seperti stand-stand gitu, gazebo boleh bengong sampai ini anginnya sepoi-sepoi untuk beristirahat. Jadi kesempatan aja sedap lewat ke sini Pak nggih. Nggih, sering hampir sebulan pakan sama anak-anak. Pantai Gualawah berjarak sekitar 35 km dari kota Denpasar. Bila dari Bandara Ngurah Rai, bisa ditempuh sekitar 1 jam lebih. Pantai Gualawah juga kerap digunakan sebagai tempat nyegara gunung, yakni salah satu rangkaian upacara ngaben. Pada hari-hari tertentu, pantai ini dipadati pengunjung yang ingin bersembayang sehingga menjadi daya tarik tersendiri, khususnya wisatawan asing. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Kelungkung.